Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto. Kali ini kita mau ngomongin soal kopling pada sepeda motor. Di era sekarang ini pasti udah banyak banget sepeda motor tipe matic, sehingga sehingga motor pada jenis yang menggunakan kopling, terutama kopling manual, udah jarang digunain. Tapi ada juga peminat yang menggunakan kopling pada sepeda motornya, terutama ini pada motor-motor laki atau motor-motor ber-cc besar. Nah, kita mau ngomongin apa sih fungsi kopling dan gimana sih cara merawat dan menggunakan kopling dengan baik dan benar. Tonton terus Tribun Auto. Oke Tribun Auto, seperti yang udah dibilang tadi, motor matic sekarang banyak banget berada di jalanan. Selain karena harganya yang relatif lebih murah, perawatan juga katanya nggak ribet, sehingga dia tidak menggunakan sehingga dia tidak menggunakan kopling ya. Karena sistem pergerakannya dia otomatis, jadi tidak ada sistem perpindahan gigi. Nah, di samping saya ini ada salah satu jenis motor matic. Ini motor Vario, Honda Vario. Ini full matic, jadi nggak ada sistem pergerakan perpindahan giginya. Seperti diketahui, fungsi kopling pada sepeda motor itu adalah suatu mekanisme untuk memindahkan tenaga ke poros yang lebih tinggi atau menurunkan transmisi yang digerakkannya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Apa aja sih keunggulan dan kelebihannya, nanti kita bahas lagi bersama-sama. Yang jelas di samping saya ini ada motor matic, ini full matic, keluaran Honda Vario. Di samping saya juga ini ada motor Supra. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kopling teman-teman rata-rata yang udah kita pakai, yang kita ketahui kan bersama kan ada di sini, tuas sebelah kirinya. Kalau untuk motor matic itu rem ya. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu, Nah, untuk motor Supra ini sistem koplingnya ada. Bisa dibilang kalau kita familiar nyebutnya sistem koplingnya kopling otomatis, karena dia ada di saat perpindahan gigi. Ada saat perpindahan gigi di sini nih, di bak sebelah kiri saat kita ganti gigi. Di sini ada komponennya di dalam, gitu. Nah, ini sebelah kiri saya, ini baru menggunakan kopling manual. Kebetulan ini motor sendiri, pemakaian pribadi untuk harian kerja. Di sebelah kiri tuasnya. Nah, ini sistemnya. Kalau kita lihat, ini ada tuas di kiri, langsung ngarah ke kabel kopling. Nah, di sini dia bak koplingnya. Kalau kita tarik tuasnya, kita lihat, nah ini dia kopling. Seperti saya bilang tadi, fungsi kopling ini adalah untuk memindahkan atau menurunkan percepatan gigi untuk lebih tinggi atau lebih rendah. Banyak yang menyebut kalau penggunaan gigi pada manual ini ribet, minusnya ya, banyak yang bilang begitu. Itu bisa diperdebatkan juga sih Tribun Auto. Karena banyak yang bilang juga penggunaan kopling pada motor-motor, kopling manual terutama pada sepeda motor itu lebih cepat, biar satet-satetnya gitu, kasarnya kalau istilahnya sekarang tuh. Karena kenapa? Kita bisa lebih tahu kapan kita harus nyalip, misalnya seperti itu, kapan kita harus ngeber motor kita, kapan kita harus menurunkan laju kendaraan motor kita lewat kopling ini. Jadi dia lebih responsif aja gitu. Kalau motor matic bukan yang nggak lebih responsif, dia tetap responsif, cuman kita memerlukan perhitungan yang lebih matang. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, gitu Tribuners. Ini kalau kita lihat sistem pada kopling manual, ini seperti saya bilang tadi. Nah, ini ada tuasnya di kiri. Kita tarik, pereng di sini menarik. Nah, bak di sebelah kanan. Bak di sebelah kanan ini ada seperti di dalamnya itu ada seperti mangkok. Kalau kita mengenalnya namanya mangkok kopling. Sama di motor Supra itu juga di sebelah kiri itu ada mangkoknya. Kan pas gandanya nanti di situ. Kalau di situ di semi otomatis. Kalau di kopling manual ini, dia di dalamnya ada mangkok kopling. Mangkok kopling itu ada plat-plat besi. Di antara plat besi dengan plat besi yang lain itu ada kanvas kopling kalau kita nyebutnya. Jadi kalau di motor ini lebih kurang ada 6 lembar kanvas kopling di dalam mangkok. Dijepit dengan baut dan dijepit lagi dengan per, makanya dia pegas sistemnya. Nah, gitu. Lebih kurang sih begitu.
Dan dia dilumasin oleh oli juga, jadi melumasi biar dia nggak saling bergesekan, dan biar dia saling bertransmisi enak gitu. Mekanismenya, jadi sistemnya tetap jalan. Terus ada juga pertanyaan, gimana sih cara merawat dan menggunakan kopling yang baik dan benar? Sebenarnya simple aja, mungkin juga teman-teman Sobat Tribun Auto udah banyak yang tahu, tapi berbagi tips saja. Kebetulan saya kemarin baru putus tali kopling. Kesan pertama yang saya alami itu ketika putus tali kopling tuh, dia tiba-tiba setelan kopling berubah, jadi sedikit lebih jauh. Kan kalau setelan kopling ini kan bisa kalian setel sendiri ya, bisa setelan kopling jauh atau kopling dekat gitu kan. Kalau kopling jauh tuh dia jauh banget gitu, ngambil baru ganti gigi gitu, baru jalan. Nah kalau kopling dekat tuh dekat aja, enak aja gitu. Nah ini tiba-tiba setelan tuh berubah. Terus kalau kamu kopling ini mulai bermasalah, salah satu tandanya itu yang saya alami itu ketika jalan menanjak atau ketika hendak menyalip tuh, hendak respon, akselerasi motor tuh ingin ditambah, itu terasa banget tuh bedanya. Kayak nggak keluar tenaganya dia. Nah, jadi kayak ada yang nahan gitu. Sebenarnya ada yang bilang juga itu penyebabnya bisa jadi juga karena kanvas kopling yang tipis, tapi nggak ada salahnya kamu cek. Saya udah baca tanda-tanda itu. Jadi ketika saat saya hendak berangkat kerja, putus tali koplingnya. Ganti. Ini kebetulan pakai punya Shogun SP 125 Plug and Play. Motor saya nih Bajaj Pulsar 200 DTSI. Itu untuk plat koplingnya punya Ninja Double R, Plug and Play juga. Gitu. Nah, terus ada yang nanya juga mungkin kan, gimana sih cara merawatnya kopling yang benar? Sebenarnya simple. Dia kalau kita bawa motor tuh kopling yang ditahan dalam arti lebih kurang. Kalau kopling manual ini kan dia main feeling ya. Jadi ketika pencet masuk gigi transmisi 1, dia jangan ditahan, gas terlalu kencang, koplingnya nggak dilepas. Nah, itu bisa menyebabkan kopling cepat aus, khususnya kanvas kopling di sini. Kanvas kopling cepat aus. Kalau pada mobil dia malah bisa bau ya. Biasanya kan itu terjadi kalau di mobil tuh pada saat jalan menanjak macet. Nah itu bisa karena menyebabkan gesekan yang terlalu parah, panas dia jadi bau. Karena kanvas kopling itu kan dia nggak semuanya plat, jadi dalamnya kayak, makanya dibilang kanvas tuh kayak ada semacam karet atau komponen gitu. Jadi nggak melulu plat dia. Kalau kanvasnya itu habis, nanti plat ketemu plat bergeseknya, sehingga menimbulkan panas dan bau gitu. Itu aja. Apalagi ya, ketahui juga transmisi motor kamu tipenya kayak apa. Kayak motor ini kebetulan cc-nya 200, transmisinya rata-rata normal, 1 di depan, normal, 1 depan, 234 belakang, 2345 belakang. Kalau untuk kopling yang semi otomatis kayak motor di tengah ini, udah pada tahu ya, normal 1, 2, 3, 4 depan, mundurnya ke belakang. Nah kalau Matic itu dia nggak perlu transmisi gigi lagi dan nggak ada kopling lagi, jadi dia tinggal gas rem aja gitu. Itu aja mungkin. Sebenarnya kalau dibilang pakai kopling manual itu ribet, nggak juga, tergantung pemakaian dan tergantung orangnya sih Sobat Tribun Auto. Kadang itu tadi saya bilang, kalau kita mau responsif ya banyak yang bilang katanya kopling manual ini oke gitu. Tapi untuk pemakaian harian juga oke. Untuk motor pada kopling semi otomatis juga oke. Tapi sekarang yang banyak digunakan tuh ya motor tipe Matic. Oke Sobat Tribun Auto, itu aja pembahasan kita soal kopling hari ini. Tonton terus program Tribun Auto lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, gas!